Awesome Kids yang disayang Tuhan, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua masih tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, yuk sama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami, karena sampai hari ini kami boleh memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan, dan kami merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami, berkaryalah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, sebelum kita memulaikan, yuk kita mau nyanyi satu lagu, Yesus Kekasih Jiwaku. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan bersama lagu ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Prince and Princess, saat ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Yesus sayang padaku. Haleluya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil.
Princess, yuk kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami biar kami boleh mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Januari di tahun 2021. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah melewati tahun 2020 bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita memasuki tahun yang baru dan kita harus selalu bersama dengan Tuhan. Nah, Prince and Princess, tahun ini gereja kita mengimani bahwa tahun ini adalah tahun keberuntungan atau the year of gain. Karena itu hari ini kita mau belajar tentang Allah yang kita kenal sebagai Bapa di sorga yang begitu baik kepada kita semua. Nah, Prince and Princess, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11 dengan judul Hal Pengabulan Doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Prince and Princess, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan Alkitab ini? Yang pertama, Bapa di surga sangat peduli dan bermurah hati kepada kita. Tuhan Yesus berkata, ketika kita meminta, kita akan menerima. Ketika kita mencari, kita akan mendapat. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diperhatikan, kita dipedulikan, dan diberikan kemurahan oleh Bapa di surga. Jadi, ketika kita memiliki permintaan, maka kita bisa berdoa dan meminta kepada Bapa di surga. Namun, jika kita sampai saat ini ada permintaan kita yang belum diberikan, maka milikilah pikiran yang positif dan iman kepada Bapa akan memberikan kepada kita jauh lebih baik dan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Karena mungkin apa yang kita minta itu ternyata bukan yang terbaik untuk kita. Hanya Bapa di surga yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi, kita jangan berkecil hati jika permintaan kita belum dikabulkan. Pasti Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita sebagai anak-anaknya. Dan yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu Bapa di surga bertanggung jawab dan sekaligus mendidik kita. Pada umumnya seorang bapa atau papa sangat bertanggung jawab dan mendidik anak-anaknya agar tumbuh menjadi orang yang berguna bahkan berhasil. Seorang ayah di dunia ini akan bekerja untuk kebutuhan keluarganya, untuk pendidikan anak-anaknya, dan juga kesejahteraan keluarganya. Ayah adalah manusia yang terbatas, namun begitu mengasihi anak-anaknya dan juga keluarganya. Apalagi Allah kita yang kita kenal sebagai Bapa di surga yang sangat mengasihi kita. Dia tidak terbatas, bahkan pasti lebih mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Tetapi mungkin tidak semua ayah atau papa di dunia ini adalah seorang papa yang baik dan juga papa yang bertanggung jawab. Namun sebagai anak Tuhan kita tidak boleh berkecil hati jika memiliki papa atau ayah yang tidak baik. Karena kita percaya bahwa kita masih memiliki Bapa di surga dan Bapa yang sangat baik yang memelihara kita, yang menjagai kita. Karena itu kita tidak perlu kecewa ataupun kita tidak perlu bersedih hati. Tetapi sebaliknya, yuk kita mau mendoakan ayah dan papa kita sehingga kita mengalami jamahan Tuhan dan dipulihkan sehingga ayah kita menjadi ayah yang bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Nah, oke adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita menyadari bahwa ada Bapa di surga yang begitu baik bagi anak-anaknya, yaitu kita semua. Kakak berharap firman Tuhan hari ini dapat diingat dan dilakukan oleh kita semua.
Hafalan kita terdapat di dalam Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Oke, Prince and Princess, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.